Masih kelihatan kan ya? Udah kelihatan sih. Bisa Kelihatan ya? Oke. Oke, Oke, silakan Ci. telepon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Tapi udah banyak banget peristiwa penting yang terjadi di tahun 2020 ini. Seperti kalau misalnya dilihat slide aku, kita tuh dari awal tahun udah banyak banget peristiwa yang mungkin sedikit banyak mempengaruhi market global dan Indonesia ya. Misalnya seperti kebakaran hutan sampai kebakaran hutan di Australia, sampai ke kematian Kobe Bryant, sampai ada volcano di Filipina. Itu tuh sebenarnya udah banyak banget peristiwa yang terjadi tahun 2020 ini. Dan sampai sekarang ini yang paling besar, paling kelihatan banget dampaknya itu adalah wabah COVID 2019. Kita juga tahu dampak wabah ini tuh memukul market dunia dan Indonesia sampai ke dalam bear market teritori. Aku punya chart untuk kemarin JCI sampai tanggal 7. Kita itu udah down sebesar 31%. Tapi kita juga udah rebound 20% dari bottom. Officially sih katanya udah entering bullish area ya menurut beberapa orang. Tapi itu apa betul kita ini tuh udah melewati bottom atau kita ini cuma lagi melewati relief rallies yang biasanya ada di bear market? Nah, kenapa saya bilang relief rallies? Karena even di GFC, di Great Financial Crisis 2008-2010, kita juga melihat banyak relief rallies. Di dalam bear market berkepanjangan biasanya ada beberapa kali relief rallies, dan seperti yang kita lihat di chart ini, kita bisa lihat kalau misalnya di awal bear market ini, market tuh mengalami penurunan sebesar 21% awalnya, 21%, terus dia rebound lagi, rebound 24% dari bottom. Ini mirip kita yang terjadi sama kita sekarang ya. Udah rebound 24% dari bottom, terus untuk ke bawahnya lagi turunnya itu sebesar 75% dari year high. Jadi kalau misalnya kita bilang sekarang ini kita udah bullish, saya rasa ini tuh masih early banget, too early to tell kalau kita ini udah bullish area. Nah, kalau misalnya kita udah lihat yang seperti ini, berarti apakah kita pasti berada dalam bear market? Nah, kalau misalnya kita mau compare lagi di tahun 2008 sampai 2010, di 2008 sampai 2010 itu ada 7 mini market rallies. Nah, market rallies ini tuh umum, biasanya merupakan pertanda bear market yang berkepanjangan. Kalau misalnya kita lihat lagi, di bulan Maret sampai bulan April ini, terjadi penambahan komposisi ya di kepemilikan investor retail sebanyak 1,3%. Justru investor asing, DAPEN, dan local institution itu mengurangi kepemilikan mereka di bursa sebanyak 0,3 sampai 1,1%. Coba kita lihat chartnya. Nah, kalau misalnya kita lihat chart ini, kelihatan banget ya kalau foreign investor ini mengurangi porsi mereka. Dan local investor justru menambah porsi kepemilikan mereka di bursa. Dan ini kan karena screen-nya di record, nanti bisa dilihat sendiri chartnya. Perubahan kepemilikan dari beberapa institusi yang ada di Indonesia. Nah, menurut aku akan bijak banget kalau kita belajar dari Great Financial Crisis. Jadi di tahun 2008 sampai 2010, perjalanan menuju recovery itu panjang banget, sampai hampir 2 tahun, dan ada no less than 7 rallies yang variasi gainnya tuh banyak banget, mulai dari 3% sampai 20%. Rally-rally ini tuh juga panjangnya bervariasi. Ada yang cuma 4 hari, ada yang 35 hari, sampai mereka membentuk new low lagi. Tapi ada indikator lain yang kita bisa lihat untuk ngelihat ya kira-kira kita ini bakal menuju recovery atau enggak. Itu adalah currency sama bond yield. Menurunnya bond yield dan penguatan rupiah itu biasanya merupakan tanda ya, tanda
awal perbaikan dari fundamental market. Artinya kepercayaan investor udah kembali ke Indonesia. Nah, di tahun 2008 ini pun JCI itu membutuhkan stabilitas earnings untuk kembali naik kembali ya. Kalau kita lihat di sini nih, mulai ada perbaikan earnings, forward EPS-nya mulai membaik, dan mulai ada kepercayaan fundamental dari investor untuk kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kali ini rally kita selama 2 minggu ini itu tuh nggak didahului oleh IDR yang menguat sama bond yield yang menurun. Kalau misalnya kita lihat, ini kita rally di sini, sementara bond yield-nya masih naik dan IDR-nya juga masih melemah. Oke, kita udah tahu kondisi financial global dan seperti apa sih yang kira-kira kita hadapin. Nah, kita mau tahu recovery-nya ini akan seperti apa, akan seberapa panjang, dan apa aja sih yang kita harus perhatikan kalau kita mau GCI ini balik ke recovery. Well, sebagai investor, menurut saya ini tuh penting banget kita untuk assessing road to recovery-nya. Karena ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, economic recovery ini kita sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang pemerintah kita siapkan. Secara umum, waktu tahun 2008 itu, katalis recovery GFC adalah quantitative easing by the Fed. Baik yang tanya quantitative easing ini sebenarnya apa? Quantitative easing ini sebenarnya simpelnya itu printing money. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak perlu ngeprint money lagi, kita tuh tinggal pencet untuk gedein balance sheet ya. It's quite simple, dan kali ini Fed udah menyatakan bahwa mereka siap untuk memberikan berapa aja yang dibutuhkan, alias kalau misalnya kita translate itu adalah unlimited ammo. Maka siap, dan untuk investor ini merupakan assurance yang besar. Makanya dari poin ketika Fed memberikan quantitative easing, kita tuh langsung melihat rebound di US market. Apa bedanya tahun 2008 sama situasi sekarang? Bedanya tahun 2008, quantitative easing ini diberikan di akhir, ketika udah mengalami beberapa earnings, beberapa quarters down earnings ya. Jadi udah beberapa quarters, results company itu jelek terus, dan resultnya GDP juga jelek terus, baru mereka berikan quantitative easing. Sekarang, sebelum adanya release any numbers, sebelum adanya earnings call, earnings seasons, Fed udah memberikan assurance bahwa mereka akan memberikan quantitative easing, which is something that is good kalau misalnya kita lihat. Tapi jadi justru kita mesti assess. Sebenarnya ini apakah kita harus melihat dulu real impact dari wabahnya, baru kita berikan QE yang sesuai, atau QE-nya udah jalan duluan, terus untuk cushioning the market, jadi untuk menahan laju perlambatan ekonomi ya. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita ini sangat bergantung sama kesigapan dan kecepatan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 ini ya. Kita tahu kalau di US ini unemployment numbers ini langsung shoot up to the worst in history. Nah, seperti di US, massive unemployment ini membutuhkan cushioning dari pemerintah, yaitu tadi bisa berupa stimulus dari perusahaan maupun individu. Bentuknya bisa berupa cash transfers atau BLT. Personally, kalau misalnya menurut aku, dampaknya untuk Indonesia ini bisa sangat severe. Proyeksi pertumbuhan GDP dari World Bank untuk best case scenario Indonesia, di mana kita udah selesai nanganin wabah COVID ini di kuartal ketiga, sehingga economic activity udah bisa segera dimulai, itu tuh cuma 2%. Nah, resikonya kalau misalnya kita masih punya pembatasan sosial, masih ada partial lockdown, itu sampai kuartal ketiga, melebihi bulan September, itu dampaknya bisa makin panjang dan makin berat.
Terus, soal BLT sendiri ini banyak pro dan kontra ya sebenarnya ya, bantuan langsung tunai cash transfer. Banyak yang berpendapat harusnya itu kita memberikan kail bukan ikan. Tapi dalam hal ini kita mesti melihat dalam konteks kalau kita nggak memberikan ikan, banyak nelayan yang akan mati kelaparan. Think of it as a way of saving your GDP aja sih sebenarnya. Kita tuh mau menjaga agar minimum spending consumer spending itu terjaga. Apalagi wabah COVID ini akan sangat mempengaruhi situasi ekonomi para pekerja yang berada di sektor informal. Mereka nggak punya safety net. Kita udah tahu bahwa pemerintah akan mengucurkan bantuan langsung tunai. Tapi ini udah berlangsung selama sebulan nih ya wabah COVID. Banyak pekerja yang udah di layoff, udah harus dipaksa untuk ambil unpaid leave, mereka harus di rumah, mereka nggak bisa keluar, itu mereka udah merasakan dampak ekonomi realnya. Tapi sementara itu bantuannya kan masih dikaji, masih belum diberikan secara langsung. Ini secara nggak langsung akan bikin consumer spending menurun banyak, apalagi di kuartal 1, kuartal 2 ini. Dan kita tahu kuartal 2 ini akan ada lebaran, di mana jika banyak orang yang sebenarnya spendingnya cuma bisa waktu lebaran, ketika mereka punya THR, mereka baru bisa spending. Nah, dengan ketidakadaan pekerjaan, mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya gaji, itu mereka spending mereka akan banyak menurun. Kalau misalnya kita lihat ya, apalagi orang-orang yang bekerja di sektor informal, sektor tourism, misalnya pegawai restoran, pegawai hotel. Kalau misalnya aku boleh kasih anekdot, one of my nannies, suster aku, suaminya itu dia orang Bali, dia tinggal di Bali, dia kerja di hotel, dan ini udah hampir sebulan lebih mereka dipaksa untuk ambil unpaid leave, mereka nggak bisa kerja, dan it's really bad what's happening in Bali. Itu tuh benar-benar buruk banget buat ekonomi, sehingga kalau misalnya kita kita lihat prediksinya, well, consumer spending akan turun banyak banget dari mulai bulan Maret hingga ke depannya. Nah, kalau misalnya kita juga lihat sekarang Jakarta ini kan diberikan status PSBB ya, pembatasan sosial skala besar, terus ini basically what we call a soft lockdown lah sebenarnya. Kita juga harus melihat dampak soft lockdown ini tuh terhadap economic activity itu apa aja. Karena tentunya dengan adanya lockdown, economic activity ini akan terhenti. Ada trading economics, ada activity yang terhambat jadinya. Menurut saya pribadi, sayangnya emang ada beberapa keterlambatan yang dilakukan pemerintah yang berakibat ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Seperti kemarin kita lihat asosiasi pengusaha, mereka bilang mereka cuma bisa bertahan sampai Juni. Sedangkan Juni itu justru diprediksikan sebagai puncak dari wabahnya COVID ini sendiri. Jadi untuk ketiga bulan ke depan ini akan sangat berpengaruh banyak ya ke situasi ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini. Keterlambatan pemerintah ini sayangnya itu juga ada economic cost, dan economic cost-nya itu mahal. Berhentinya kegiatan ekonomi juga akan berpengaruh terhadap declining earnings untuk banyak perusahaan ya. Kita udah lihat dampak realnya seperti Astra tuh menyetop produksi mobil. Udah pasti mereka akan mengalami down quarter tahun ini. Kita lihat dampaknya untuk banks dan financial sector, pemerintah meminta penundaan pembayaran kredit. Dan ini baru awalnya menurut saya. Economic fallout-nya tuh bisa panjang banget, mulai dari NPL yang bakal naik, appetite untuk kredit yang menurun, bahkan saya rasa consumer discretionary spending juga akan menurun banyak. Terimbas gitu ya, kita lihat untuk retailer seperti Ramayana, mereka udah mulai layoffs, massive layoffs. Terus untuk LPPF juga, justru untuk Ramayana ini sangat genting ya, soalnya earnings mereka akan severely impacted. Apalagi Rails tuh sales-nya 80%, hampir 80% terjadi di kuartal lebaran. Kalau misalnya ditanya sektor apa sih kira-kira yang bakal less impacted sama wabahnya COVID ini, mungkin telcos.
kebutuhan akan data akan terus ada, bahkan mungkin akan meningkat dengan peningkatan kegiatan work from home ya. Orang perlu data, mereka akan terus spending buat pulsa. Nah, apakah kebutuhan data ini juga akan meningkat untuk provider-provider yang kebanyakan bermain di subscription. Kalau di subscription, karena udah di cap datanya, jadi mereka kemungkinan besar nggak akan nambah banyak. Tapi kalau misalnya provider yang kebanyakan bermain di pulsa, yang kebanyakan revenue-nya diambil dari data pulsa ya, saya rasa itu akan menjadi katalis positif untuk kenaikan revenue mereka. Kemarin waktu di Twitter itu aku bikin survei kecil-kecilan. Ini aku tanya ke beberapa follower aku, bagaimana wabah COVID ini merubah pola spending kamu sebagai consumer. Kalau kita bisa lihat, mostly kebanyakan itu mereka akan shifting, mereka punya tertiary sama secondary spending untuk fokus ke hal-hal yang primer. Sebenarnya ya bukan hal yang mengejutkan untuk situasi sekarang. Tapi kita bisa dari sini kita juga bisa expect untuk kedepannya kira-kira bisnis apa yang akan sangat impacted untuk wabah ini. Rata-rata orang pun juga masih bearish ya dengan situasi sekarang. Walaupun kelihatannya nggak sedikit juga yang bullish, ada 46%, cuma saya rasa mungkin kebanyakan orang juga masih sangat bearish, karena mereka juga melihat perbaikan ekonomi ini mungkin akan panjang, akan lama, di atas 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah, kita udah tahu kira-kira gambaran besarnya seperti apa. Saya rasa pertanyaan yang kita harus tanyain ke kita sekarang itu apakah, kalau kita seorang investor ya, apakah kita juga udah merasa bahwa harga sekarang tuh udah murah? Jika kita mempertimbangkan dampak ekonomi COVID ini terhadap emiten-emiten. Perlu dicatat banyak banget emiten yang udah di-rating ya. Ini maksudnya earnings downgrade, jadi earnings mereka di-downgrade. Misalnya seperti BCA, even BCA juga di-downgrade gitu. BRI, bahkan even rata-rata across the board lah, Unilever, Mayora, segala macam, mereka juga udah earnings downgrade. Dan kalau misalnya saya bilang sih, kita nggak usah terlalu berharap sama buyback. Soalnya kita mesti catat keputusan buyback ini apakah terlalu awal dijalankan. Lagi pula buyback ini programnya itu akan berjalan sepanjang tahun 2020 dan bukan cuma kayak bulan Maret atau bulan April doang. Jadi kita harus hati-hati lah kalau kita memutuskan untuk membeli saham based on buyback news-nya. Terus juga perlu dicatat, konsensus EPS growth di JCI ini tahun 2020 itu cuma 0,7%. Direvisi dari sebelumnya itu 5%. Untuk S&P 500 itu 2,4%. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kita mau mikir ya, oh kita mau ngikutin S&P aja, jadi every time Dow-nya hijau, terus kita juga berharap indeksnya bakal hijau. At some point itu akan deviate, karena even S&P 500 itu punya earnings outlook yang lebih baik daripada GCI. S&P 500 2,4%, GCI cuma 0,7%. Jadi itu salah satu hal yang kita harus perhatiin juga. Oke, kalau buat saya pribadi ya, pertanyaannya kan ini, apakah benar kalau sebagai investor ini kita harus benar-benar nunggu sampai wabahnya selesai? Ya jawabannya kalau kita memang benar-benar mau beli di harga paling murah, ya kita harus nunggu sampai semua orang tuh benar-benar merasa bearish, alias tunggu di kedalaman wabah yang menyerang. Tapi ya kalau kita nyari short term gains, ya bukan yang nggak mungkin, kita make money juga di antara mini rally ini. Singkatnya sebenarnya nggak ada yang tahu lah, apakah kita ini ada di bear atau bull market sampai semuanya selesai. Kita kan kalau lihat chart itu historical, enak karena semua udah kejadian. Dan again, ketika kita mencari short term gains, dari minggu ke belakang nih kita udah melihat apa yang terjadi sama JCI ketika ada mini market release. Volatility-nya tinggi banget, dengan kenaikan 10% sehari itu tuh wajar. Banyak terjadi di saham-saham IDX 30 sama LQ45.
kita juga lihat ada peraturan bursa yaitu auto reject bawah 7%. Obviously this means kalau kita memiliki conviction, kalau kita yakin terhadap satu saham, terus kita ada gain di atas 10%, 10-15%, ini tuh bisa kita keep ke hari selanjutnya karena penurunan harganya cuma 7% maksimalnya. Namun ini juga bisa jadi resiko ya kalau sentimen global dan regional tiba-tiba berubah jadi jelek. Seperti kayak tadi pagi kita lihat semalam Dow-nya plus 3%. Very good, hijaunya kuat banget, terus tiba-tiba di tengah malam terus turun banyak ya. Terus kita dibuka gap down. Nah, ini tuh salah satu resiko kalau misalnya kita keep saham kita tuh overnight, kalau kita skip untuk hari kebesokannya. Kenapa? Karena batas auto reject 7% ini seperti yang aku pernah bilang, ini tuh bikin orang berlomba-lomba ketika mereka keluar, mereka hajar hantam terus di ARB. Takutnya itu ketika kita keep overnight, kita nggak punya kesempatan jualan. Di sini peran margin of safety kita tuh berperan, sehingga kita tuh terlindungi dari loss yang lebih besar. Personally, kalau aku lebih suka day trade at this point, karena situasi yang nggak menentu ini tuh membuat saya berpikir 2 kali lah untuk take risk ya. Terus jangan lupa di saat seperti sekarang, titik SNR ini sangat penting. Terus kita juga harus memperhatikan flow volume yang keluar masuk bursa ya. Kita bisa ngira-ngira tekanan jualnya tuh seperti apa. Seperti beberapa hari ini, foreign tuh keluar banyak banget dari big banks. Jadi dalam beberapa hari ini release-nya itu terbatas sama second liner. Sementara big caps-nya cenderung jalan di tempat. Ketika mereka jualannya makin kencang, ya akhirnya jadi hari ini gitu ya. Jadi semuanya dihantam ke bawah. Itu. Terus salah satu hal yang menurut saya membantu banget yang nggak pernah berhenti saya tekankan itu adalah bikin our own stock universe. Itu sangat membantu juga ketika kita day trade, jadi kita udah tahu list saham-saham apa aja yang kita sebenarnya mau lirik dan kita mau incer. Nggak pernah bosan ngomong sih ini. Stock universe ini tuh kan bisa bentuk berdasarkan fundamental screening atau technical screening. Bebas, kriterianya mau pakai apa aja juga terserah. Kalau misalnya saya pribadi, saya lebih suka screeningnya by fundamental. Karena kenapa? Ya itu yang saya lebih tahu, itu yang saya lebih mengerti. Kalau misalnya kita punya beberapa saham tertentu yang kita suka liatin di beberapa sektor, yang kita sering amatin pergerakannya, nyopet atau day tradingnya itu jadi lebih gampang. Kalau misalnya kita mau pakai screening fundamental menurut saya, biasanya tuh saya suka pakai P/E ratio. Pertama screening by P/E ratio. Dulu kalau market yang nggak seperti ini, P/E ratio di bawah 10 dianggap murah. Tapi sekarang banyak saham yang P/E ratio di bawah 10. Jadi kita bisa ketatkan ke 5-7 kali. Terus kita juga bisa cari berdasarkan EPS growth. Normally saya suka kalau misalnya EPS growth-nya itu di atas 10%. Tapi dalam situasi sekarang, kita juga mungkin harus melonggarkan sedikit kriterianya. Jadi menurut saya kalau misalnya forward EPS growth mereka ada 5-8% itu cukup baik. Salah satu yang sering di trading itu adalah BBCA. BBCA ini sebenarnya nggak termasuk dalam kriteria ini ya, karena BCA ini hitungannya sebenarnya udah termasuk mahal. Tapi BCA ini adalah safe haven foreign, sehingga kalau misalnya foreign mau masuk Indonesia, pilihan pertama yang mereka beli adalah BBCA. Sama mungkin Telkom, tapi mungkin ini lesser extent lah, nggak sebanyak BCA. Jadi next time kalau misalnya ada koreksi parah lagi, yang perlu dipantau pertama itu BCA. Kalau misalnya mau value buying di finance, BNI is a good pick. PBV-nya BNI sekarang cuma sekitar 0,6 kali. ROE-nya mereka last year itu 23%, which is very good. Mereka harusnya dihargai sekitar 2-3 kali PBV. Namun ada beberapa sentimen jelek seperti kredit macet dan lain-lain. Jadi kalau misalnya seandainya kita anggap ROE mereka tahun ini turun ke 8% pun, harganya mereka itu harusnya ada di 1 kali PBV. 1 kali PBV masih ada upside sekitar 40-50% lagi. Nah, kalau misalnya ada koreksi dalam lagi sih ini boleh dipantau. Personally, aku juga akan look into telcos, karena telcos ini seperti yang tadi aku bilang, kebutuhan datanya akan meningkat banyak. Kebutuhan data akan meningkat banyak, peaks-nya mungkin Excel sama ISAT. Kalau Telkom,
karena BUMN dan geraknya biasanya nggak terlalu banyak, mungkin laser ke sana. Jadi kalau misalnya day trade, mungkin ISA sama Excel ini juga lumayan oke kalau misalnya lagi ada koreksi tajam gitu. Well, untuk hari ini slide aku itu aja. Kalau misalnya ada yang mau tanya, mungkin sekarang saatnya ya. Oke, silakan untuk pertanyaan. Nanti teman-teman bisa chatting di grup everyone. Nanti saya buka mute-nya buat teman-teman yang udah nanya. Mungkin bisa mulai typing nih yang mau nanya pertama di Zoom Ini grup chat. gimana ya cara stop share screen? Oh ini, oke. Yang mau nanya silahkan. Oke, dari William. Saya langsung buka mute-nya William. Oh ini gimana ya? Aku nggak ngerti. Saya bantu buka. Silakan William. Silakan William. Oke, halo. Thank you, Jessica. Mau nanya dikit aja. Yang dimaksud fundamental and technical screening itu yang seperti apa ya? Thank you. Cici mute, Cik. Cik Jessica. Gak kedengeran. Cici nge-mute, Cici. Buka, Cik. Yang bisa buka, Cici. Cici mute. Nah, silahkan. Oke. Halo? Ya, kalau tadi fundamental screening aku udah jabarin ya kalau misalnya fundamental screening aku seperti apa. Aku lebih suka pakai, pertama aku screening by PE, terus by EPS growth. Kalau misalnya PE, aku suka yang di kisaran 5-8 kali. Untuk EPS growth-nya di atas 5-8% untuk situasi seperti sekarang menurut aku cukup oke. Kalau untuk technical screening itu banyak banget indikatornya. Kamu mau pakai apa aja itu basically di grup dari kemarin kita udah ngomongin hal itu ya. Misalnya mau pakai MA, mau pakai bottom fishing, mau pakai Highlander yang buy high sell high itu banyak banget. Aku rasa itu tergantung masing-masing orang sendiri. Mereka tuh sebenarnya tipe trader yang seperti apa. Itu aja sih kalau misalnya menurutku. Oke, nanti kapan-kapan kita bikin sesi yang lebih detail ya, Cik ya, tentang bagaimana beli saham dengan strategi bottom fishing ataupun dengan strategi swing trading dan lain-lain. Mungkin nanti kita bisa diskusi banget materinya, Cik ya. Ini ada nih orangnya di sini nih. Nah, Ananta, pertanyaan selanjutnya. Silakan Ananta. Halo Ananta. Apa nih? Katanya nanyanya jadi besok beli apa, Cik Jess? Itu bisa join di Jess Investing Club. Jess Investing Club ada di grup Telegramnya juga. Dan juga ada grup bocoran CIC itu boleh kan, Cik ya? Join. Bocoran CIC bisa. Jadi teman-teman bisa join di sana. Buat yang belum joinnya grupnya Cik Jessica. Nah, mungkin... Besok lihat. Aku beli ISAT. Beli ISAT? Oke. Beli ISAT. Mbah Galih yang mau nanya. Oke, next. Galih. Jadi bocoran ya buat teman-teman besok beli ISA. Galih. Mana Mbah Galih? Apa ini? Silakan Galih. Apaan? Nggak nanya. Itu Mbah Galih mau nanya kata Ananta. Loh, ya. Nggak nanya. Oke, siap. Nah, sekarang saya mau nanya ke Ci Jessica dulu nih. Dari sudut pandang Sukor, pengen tahu tentang retail investor itu sekarang gimana? Secara psikologis, menurut pandangan Ci Jessica, sekarang retail investor itu sedang di tahap seperti apa? Melihat market yang fluktuasinya sangat tinggi, dan apakah mereka masih ada ketakutan terhadap COVID-19, impact-nya sebagaimana? Apakah masih ada? Mungkin Cici bisa jelaskan pandangan retail sekarang? Tadi kan ada di slide aku ya yang soal itu 54% merasa ini tuh belum bottom, masih bearish mereka in the sense. Kalau misalnya 46% lagi merasa ini udah bottom, meaning ini udah lewat bottomnya. Perlu aku tekankan lagi, beberapa hari ini aku sempat ngobrol juga dengan beberapa orang market ya, untuk beberapa orang research yang benar pintar-pintar banget. Kebanyakan mereka juga 50-50, ada yang bilang ini udah selesai bottomnya, ada yang bilang ini belum bottom. Jadi kayak misalnya CIMB mereka bilang ini
this will get even worse. Ini akan turun lebih berat lagi, lebih banyak lagi. Sedangkan kalau misalnya kita baca research-nya Deutsche Bank mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya udah lewat fear-nya. Kita udah melewati the worst, the bottom of the market tuh kita udah lewat. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya aku lihat sih investor sendiri juga mostly divided, dengan kebanyakan masih bearish. Karena kita lihat pergerakannya Dow Jones sendiri ini juga volatile banget, dan seperti yang aku tadi bilang, kita ini sebenarnya risknya akan sangat lebih besar daripada US, karena kita belum bisa berhasil containing virusnya, kita belum berada di puncak penyebaran wabahnya, dan dampak dan stimulus ekonomi dari pemerintah ini juga kita belum lihat, belum ada efek realnya. Kita tahu Ibu Sri Mulyani udah menerbitkan pandemic bonds dan lain-lain. Cuma seperti yang tadi aku bilang, dari bulan Maret ini udah banyak banget pekerja-pekerja yang dipaksa untuk ambil unpaid leave, mereka harus di rumah, mereka nggak bisa keluar, mereka nggak bisa cari uang. Dan dari Maret sampai sekarang ini belum ada bantuan real dari pemerintah. Okay. Jadi belum ada cash transfer. Ini semua tuh masih dikaji, masih jadi wacana. Walaupun ya bagusnya katanya sih bentar lagi akan dikucurkan bantuan langsung tunainya melalui kartu prakerja. Cuma ya itu dampaknya ini yet to be seen. Jadi menurut aku kalau misalnya kita bilang ini udah bullish, kita udah past the bottom sih kayak too early lah. Too early ya. Kita juga ini bakal terimpact seberat apa gitu. Betul. Jadi COVID-19 di Indonesia itu masih still the beginning ya, Cik ya. Jadi kita masih belum bisa melihat impact-nya di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, kemudian berkaitan tentang ketakutan investor nih, kan kita biasa melihat namanya VIX ya, VIX Index. Kita lihat tanggal 16 Maret itu VIX Index sempat di atas 80. Tetapi sekarang udah mulai rasional tuh investor. Jadi fixed ratingnya udah di angka 40-an. Nah, apakah fixed rating ini akan secara gradually mulai menurun terus, di mana orang-orang mulai lihat fundamentalnya nggak cuma takut-takutan doang, atau sementara ini masih takut-takut? Iya. Takut gimana nih? Dan juga fixed chart-nya waktu 2008 sama JCI sempat kayak gitu, kayak sama fixnya sempat turun, terus naik lagi ketika marketnya mulai volatile lagi. Nah, ini dia kan seperti yang aku bilang, kita nggak bisa selalu berpatok sama Dow Jones atau S&P, soalnya mau gimana pun juga penanganan kita sama penanganan US tuh beda banget. Nomor satu, stimulus ekonominya US itu 10% dari GDP. Stimulus ekonomi kita cuma 2% dari GDP. Sebagai perbandingan, Singapura itu stimulus ekonominya 12-13% kalau aku nggak salah ingat. Yeah. Jadi, kalau misalnya kita berpatokan sama fixnya S&P, kadang-kadang aku berpikir nggak tepat juga, walaupun ya sedikit banyak berpengaruh pasti. Masalahnya ya seperti tadi itu, kayak New York itu mungkin mereka udah bisa klaim, oh ini lagi plateauing, udah mulai flattening the curve. Sementara kita tuh nggak bisa ngomong hal yang sama, karena satu, ya tes kita tuh masih kecil banget, dan kita nggak tahu sebenarnya ini kita udah benar-benar flattening the curve atau cuma karena kita under testing, makanya kelihatannya flattening the curve. Dan nomor 2 yang tadi aku bilang, yang paling utama, stimulusnya kita ini belum terasa sama yang pekerja sektor informal sama sektor real tuh mereka belum berasa stimulus yang dikucurkan pemerintah ini. Jadi ya kalau misalnya dibilang ini udah mulai rasional, ya seperti yang aku bilang, rasionalnya itu sekarang kan kita berpatokan sama angka-angka di tahun 2019. Tahun 2000 yang numbers yang kita udah pegang adalah number full year 2019. Numbers Q1 2020 pun belum keluar. Kita nggak tahu dampak awalnya COVID ini ke earnings tuh sebenarnya seberapa dalam dan seberapa jauh sih. Ini baru kita bisa lihat kalau misalnya kita udah lihat earnings Q1 2020 gitu. Oke. Thank you, Ci. Kita kembali ke pertanyaan ya, udah mulai banyak yang nanya. Jadi kita ke penanya selanjutnya, Nadir. Silahkan Nadir. Mana nih? Aku nggak bisa baca. Oh ini. Halo Nadir. Halo. Coba pertanyaannya disampaikan. Setelah rebound nih kan,
ini kan bakal kena resist lagi nih. IHSG. Nah, kira-kira dia bakal nyentuh support 2012 nggak ya? Kan itu 2.500 kalau nggak salah. Ya, kalau saya sih berharap iya ya. Oke. Thank you. Kita bisa share bareng-bareng ya, Ci ya. Kalau misalnya kalau misalnya ditanya bakal nyentuh support apa enggak, ya nggak ada yang tahu kan. Maksudnya itu kan kita cuma udah tahu kalau misalnya udah kejadian. Tapi kalau misalnya if you expect for the worst, ya udah tunggu aja di situ gitu loh. Kalau misalnya if you expect ini udah bottoming, udah mulai kelihatan rasional, ya udah you should start buying now. Tapi kalau misalnya menurut aku ya it's too early to buy on hold now, soalnya kita belum tahu kok dampak ekonominya seberapa jauh dan seberapa besar gitu. Yes, agree banget. Jadi kita harus bergantung percaya pada analisis kita masing-masing ya, tergantung ekspektasi kita market gimana baru kita masuk gitu ya, Ci ya. Pertanyaan selanjutnya, Argia Brata. Silakan Argia. Sebenarnya tadi kayak udah agak dijawab sedikit sih. Sebenarnya pertanyaan saya lagi bingung mau hold atau sell saat kayak gini, soalnya kemarin minggu lalu tuh sempat habis naik, hari Senin tuh kayak turun jauh, terus tiba-tiba naik lagi kan. Nah, jadi kayak bingung gitu loh. Dan sedangkan, ya gimana? Kalau misalnya bingung, pasti nggak punya trading plan. Sebenarnya punya, cuma kayak karena trading plan itu, kemarin saya ikut trading plan malah jatuhnya malah naik lagi. Jadi kayak saya ketinggalan harga lagi. Saya udah turun cut loss, ternyata bouncing ke atas, jadi kayak ya gitu deh. Oke. First of all, market nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu besok ini bakal naik apa turun, nggak ada yang tahu. Kalau misalnya kita jual sekarang, bakal naik lagi harganya atau enggak, itu nggak ada yang tahu. Jadi, kalau misalnya, tadi aku bilang ya, kalau misalnya kamu punya conviction, kalau kamu yakin sama stocks-nya, kita kan udah lihat, ini pelajaran untuk kalau misalnya nanti ada mini market release lagi, kita udah lihat bahwa ketika rebound, kemarin turunnya drop, dan ketika rebound itu bisa dan possible banget naik 10-15%. Bahkan banyak yang arah, IDX30 sama LQ45. Which means, kalau misalnya kamu punya conviction, kalau kamu yakin banget, ya udah tahan aja. Karena kita udah tahu batas ARB-nya tuh cuma 7%. Kalau kamu udah gain 10% dalam satu hari, kalau kamu keep ke hari berikutnya, resiko kamu tuh cuma turun di ARB 7%. Tapi itu resiko satu-satunya lagi, kalau misalnya marketnya berubah dalam satu malam gitu ya kayak tadi, kemungkinan besar besokannya itu kamu akan berlomba-lomba jualan. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah pasang stop loss-nya di batas ARB aja kan udah pasti kejual. Kalau Cicis stop loss-nya di berapa persen biasanya? Kalau boleh tahu. 3-4% sih lumayan sih. 3-4% potensi. Oke, thank you. Oke, terima kasih Argia. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya dari Adi Atma Kurniawan. Silakan kepada Pak Adi. Pertanyaannya adalah, Ci, kalau kondisi sekarang baiknya gimana? Wait and see atau bisa nyicil? Makanya tergantung. Menurut kamu ini apakah udah bottom atau belum? Yang bisa jawab pertanyaan itu kan cuma kamu. Soalnya kan value itu relatif ya. Kalau menurut aku ya karena most likely ini bakal turun lagi, buy and hold sih nggak sekarang. Karena aku bilang ini bakal turun lagi. Tapi kalau menurut kamu, oh ini udah bottom, udah lewat, the worst is past, udah selesai, ya udah silakan aja kalau misalnya berpikir ini udah selesai, the worst-nya udah selesai. Gitu. Yes. Kalau menurut Cici kan seperti tadi disampaikan ya ini belum selesai ya, it's still the beginning karena kita belum tahu pengaruh kepada perusahaan-perusahaan itu bagaimana ya Ci ya di Indonesia. Karena penanganannya lebih slow dibandingkan US maupun China ya. Yes. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya dari Salam Mairi. Halo Salam. Silakan pertanyaannya. Ya, jadi kalau udah screening bagus-bagus nih Ci, terus indikator udah oke gitu kan, rasanya udah mantep pas malam gitu. Udah ada stock pick yang bagus-bagus, tapi tahu-tahu pasar kayak gitu tadi kan hancur semuanya. Yes. Kita sebagai investor gimana bagusnya Ci? Pasrah aja atau ada strategi khusus nih? Kalau Ci gimana biasanya? Honestly, yes. It is not something that you can control. Market tuh nggak bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya ini yang kita bisa kontrol tuh cuma diri kita sendiri kan.
kalau misalnya lihat kayak tadi marketnya begitu, ya kalau misalnya menurut kamu, aduh udah deh jangan trading di situasi seperti sekarang, ya udah nggak usah trading. Kan maksudnya nggak ada yang maksa harus trading juga kan. Asal kalau misalnya kamu tahu, oh kayaknya bisa make money nih di sini, di XXX. Misalnya kayak tadi, beli BCA di dekat ARB, terus kan waktu misalnya di market closing ditarik tuh BCA-nya. Kita mesti tahu kalau apa yang kita lakukan kalau misalnya seandainya sahamnya naik dan seandainya sahamnya nggak jadi naik alias turun. Jadi ya itu kalau misalnya kita udah punya indikator yang bagus, stock pick-nya udah ada, terus marketnya udah hancur, kalau misalnya kita tetap mau masuk ya silakan aja, asal kita tuh punya seat belt gitu kan, asal kita punya stop loss, kita udah tahu oh kalau misalnya ini nggak tercapai ya udah gue keluar di sini gitu. Oke. Berarti otomatis ganti strategi ke misalnya tape reading gitu ya, Ci ya? Nggak pakai... Bisa juga. Ini, kalau misalnya menurut aku, seperti yang tadi aku bilang, kalau FA itu kan aku pakai buat screening awal ya. Aku bikin my stock universe based on FA. Kalau misalnya ada yang mau bikin stock universe-nya based on TA juga nggak apa-apa. Itu kan preference masing-masing aja. Kalau misalnya tape reading itu menurut aku ngebantu ketika kamu mau nyopet. Kalau misalnya kamu mau nyopet, ya pakai tape reading, kamu lihat order book-nya, jalannya kayak gimana, itu baru works there. Kalau misalnya aku bilang untuk buy and hold gitu ya, menurut aku tape reading mungkin nggak terlalu cocok sih sepertinya. Oke, thank you, Ci. Oke, udah jelas ya, salam ya. Selanjutnya pertanyaan, kita 3 pertanyaan lagi ya. Dari Calvin Tambing. Silahkan Calvin. Ci, kalau untuk mana ya, BUMN? BUMN Construction ya? Tapi rencana ngambil kalau IHSG udah di bawah 4.000. Oke. Kenapa rencananya ngambil kalau IHSG-nya di bawah 4.000? Maksudku kan kayak, kenapa kamu nggak patokannya kayak, oh kalau misalnya waskita di harga segini, gue mau ambil, atau PTPP di harga segini, gue mau ambil. Kayak, aku pengen tahu aja kenapa patokannya IHSG di bawah 4.000. Apa karena kamu yakin itu supportnya, atau gimana? Tes support aja sih, yang kemarin kan udah ketahuan tuh 3.900. Oke, kalau misalnya aku ngomong secara fundamental, BUMN Construction ini emang murah harganya. Memang murah, tapi kita juga harus ingat bahwa wabah COVID ini most likely akan menunda beberapa pekerjaan construction-nya pemerintah. Jadi itu harus kita take into account. Kita mesti lihat juga ini kuartal 1 ini dampak COVID awalnya itu kayak gimana. Apakah banyak proyek yang di-stop atau enggak? Mungkin Om Gali bisa jawab juga itu. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya kamu mau berpatokan ini akan rebound dalam 2-3 tahun ke depan, most likely sih bakal rebound. Cuma aku nggak tahu kayak rebound-nya ini seberapa panjang dan seberapa tinggi rebound-nya untuk BUMN Construction ini. Karena secara fundamental, honestly, nggak terlalu menarik. Cuma kalau misalnya mau di-tradingin sih ya fine-fine aja. Kayak kemarin kan construction-nya sempat arah semua. Oke, makasih, Ci. Oke, makasih Calvin. Pertanyaan selanjutnya dari Kristianto Kevin. Halo, selamat sore Kristianto. Ya, selamat sore. Mau tanya, kan sekarang lagi masih pandemi corona. Nah itu apa bagus untuk akumulasi saham-saham rumah sakit dan farmasi gitu aja? Saham rumah sakit oke sih ya, aku rasa. Tapi jeleknya all the 3 hospital stocks itu semua illiquid. Kayak Heal, Mika, Silo tuh semua illiquid. Kalau kamu lihat order book-nya sering bolong-bolong. Jadi kalau misalnya mau trading mungkin nggak cocok di situ. Kalau misalnya saham farmasi seperti KLBF oke, tapi bahan baku mereka banyak yang US dollars. Jadi kalau misalnya IDR melemah, most likely COGS mereka akan impacted. Kalau misalnya KF dan Indofarma, seperti yang kita tahu, dua ini sama Asabri. Saham Asabri ini bisa jadi sangat volatile, bisa arah beberapa hari, terus ARB beberapa hari. Jadi kalau misalnya kita mau trading di saham-saham seperti ini, kita mesti keep in mind aja soal
soal Asabri ini. Kalau misalnya saham farmasi seperti KLBF dan SIDO, ya aku rasa ini akan menguat terbatas. Tapi I do like KLBF karena KLBF ini katanya sih ada big fund besar yang dulu ini sempat invest di BCA di tahun 2008 masuk di KLBF. Karena itu kalau misalnya kita lihat KLBF ini udah lumayan banyak dari bottomnya. Lumayan menarik juga secara valuasi. Kalau misalnya kamu kumpulin, oke, tapi aku rasa mungkin bisa kumpulin di bawah 1000-an ya, baru mulai start kalau misalnya emang mau keep untuk jangka panjang. Gitu. Makasih. Oke, thank you Jessica. Menarik banget ya pembahasan sore hari ini. Dan pertanyaan terakhir dari Nave. Silakan Nave. Oke, halo, selamat malam Jessica. Ini udah malam di daerah waktu Indonesia bagian tengah. Suaranya nggak jelas, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Halo si Jessica, halo bisa dengar? Bisa. Oke, jadi saya mau nanya, selain saham-saham sektor telekomunikasi yang seperti tadi Cici bilang, Cici udah jelasin untuk daily trading, itu selain itu sektor apa yang bisa survive di saat ini untuk daily trading? Terus kira-kira menurut Cici Jessica, sektor-sektor apa tuh yang paling bisa menghasilkan cuan untuk kita, jadi kita bisa buy sekarang yang di market terendah, dan menurut Jessica bisa cuan di saat nanti kita hold sampai si COVID-19 ini udah selesai. Oke. Yang tadi juga udah jelasin si KLBF ya. Mungkin sektor yang paling bertahan ya selain telco ya consumer ya. Tapi ya itu seperti yang aku bilang, consumer discretionary spending juga akan menurun banyak. Kalau misalnya kita bilang kayak rokok, kalau misalnya orang disuruh milih antara makan sama rokok sih aku rasa, ya mungkin banyak yang milih rokok. Cuma, kebanyakan orang mungkin akan milih untuk mereka makan spending sehari-hari. Seperti yang kayak kita lihat dari tadi survei aku, most people akan lebih berani spending untuk makanan, obat, dan vitamin untuk kesehatan. Kalau misalnya kita ingat, Maslow, hierarki Maslow itu kan pertama itu yang manusia akan perhatikan adalah kebutuhan yang paling mendasar. Jadi kalau misalnya kita lihat sektor apa yang bakal bertahan sih aku rasa selain telco mungkin consumer. Cuma yaitu consumer juga mungkin pasti akan impacted earnings-nya, pasti akan impacted dan untuk healthcare sektor pun seperti yang aku bilang tadi karena illiquid, jadi kalau misalnya kita mau buy itu lumayan susah sebenarnya untuk di trading. Apa yang bisa di hold sampai wabah COVID-nya selesai? Kalau misalnya aku bilang sih belum ada yang bisa di hold, kecuali kalau misalnya kamu berani, kamu udah berpikir ini udah selesai bottomnya dan you can hold. Tapi kalau misalnya aku bilang sih belum sih. Jadi not right now. Ci, mau tanya satu pertanyaan boleh? Boleh. Tadi kan Cici bilang ini belum sampai di bottom. Menurut Cici, kan kita nggak tahu tuh bottom tuh bisa jadi besok. Tapi tanda-tandanya kan pasti ada. Menurut Cici bisa lihat tanda-tanda akan bottom si COVID ini mana? Tanda-tanda bottom, semua orang udah benar-benar desperate banget. That's the bottom. Udah desperate, udah nggak ada yang berani buying. Nggak kayak kemarin ini kan investor retail berlomba-lomba buying nih ya. That's not bottom menurutku. Kalau misalnya orang masih berani buy, orang masih bilang, oh saya rock gun, segala macam, itu bukan bottom. Menurutku. I could be wrong. Semua orang bisa salah. Jadi ya. Oke, terima kasih Jessica. Tepuk tangan buat Jessica buat penjelasan yang luar biasa ya. Dan buat teman-teman peserta seminar bersama dengan Cici Jessica hari ini, Cuan from Home with Cici Jessica, teman-teman yang belum buka rekening, bisa buka di eform.sukorsekuritas.com. Dan khusus JIC, referral code-nya atau referral ID, masukkan ke Erika 2. Ini saya masukkan ke grup ya. Jadi nanti buat teman-teman JIC, teman-teman followersnya Cici Jessica, jangan lupa masuk buka rekening Sukor dengan referral ID Erika 2 dengan link di eform.sukorsekuritas.com. Oke? Thank you, Bernard. Ya, makasih semuanya. Nanti kita akan bikin sesi yang lebih detail ya, Cici Jessica ya. Nanti kita bikin sesi yang lebih detail next-nya. Mungkin ada closing statement dari Cici Jessica sebelum kita mengakhiri.
Stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Sama ini ya, mungkin ya hati-hati aja karena we are in a teritori yang orang nggak tahu. Jadi kalau misalnya seperti tadi Pak Koko bilang, kita fokus aja ke hal yang kita bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau kita bergantung sama orang lain atau bergantung sama hal-hal yang di luar kontrol kita ya, well, you're going to be very disappointed. Jadi ya, just focus on yourself aja gitu. Oke, terima kasih semuanya. Dan semoga kita bisa berkumpul lagi bareng Ci Jessica dan see you di Cuan from Home selanjutnya. See you semuanya teman-teman. Terima kasih.